Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di sini, maupun yang di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebab percaya Tuhan ada tengah-tengah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, menyembah Allah kita. Karena Dia Bapa yang setia bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa ucap syukur. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah yang Kau berikan buat kami Bapa. Karena Engkau Allah yang setia selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami minta Engkau sucikan Tuhan, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Bapa Engkau setia bagi kami Tuhan. Kau setia
mari kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mengimani buat Tuhan. Amin. Terbaik buat kita, amin. Kita percaya kita sama Tuhan yang terbaik. Yang
terbaik kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari saya jemaat Tuhan sedang duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita yang setia bagi kita. Amin.
akan menyatakan isi hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Mari saya akan duduk kembali. Luar biasa. Ya, sambil menunggu. Saudara baik-baik saja hari ini. Kondisinya oke semuanya. Di masa-masa ini biar kita bisa tetap bukan hanya bertahan tapi menang di masa-masa COVID ini ya saudara. Oke, saya diminta oleh Bapak untuk melanjutkan akan serial sepanjang bulan ini tentang undangan visitasi Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kalau saudara mengikuti sepanjang sebulan ini kita belajar tentang itu ya. Jadi kemarin saya coba review lagi tuh khotbah-khotbah Bapak yang dari minggu lalu, 2 minggu yang lalu itu tentang apa tema pembahasan kita supaya bisa nyambung gitu dengan apa yang kita pelajari selama beberapa minggu ini. Ya, saya mau ambil tema yang gampang-gampang aja lah, Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus di dalam hidup kita. Siapa yang merasa punya Roh Kudus di dalam hidup kita? Sudah menerima Roh Kudus? Amin. Tandanya apa kalau saudara punya Roh Kudus dalam hidup kita? Berani. Kalau berani itu pasti yang berkhotbah minggu lalu. Kisah para Rasul, ya kan? Kisah para Rasul 4 ayat 31 berkata begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, karena semua penuh dengan Roh Kudus, lalu efeknya adalah mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, makanya tadi Pak Petrus bilang berani, soalnya dia khotbah gitu, jadi tahu ayatnya. Ketika semua orang penuh dengan Roh Kudus, tandanya adalah bahwa ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus, maka mereka itu mulai bisa memberitakan firman Allah dengan berani. Pernah nggak ngeliat gini? Atau mungkin punya pengalaman buat teman-teman yang sudah khotbah atau sudah sharing di Komsel dan lain sebagainya. Kalau misalnya gini loh, kalau kita merasa kita punya dosa ini nih gitu kan, dan kita ngomongin tentang hal itu, kita mulai ada perasaan tertuduh, ada mulai perasaan apa ya, gak yakin, atau mulai ada perasaan wah kayaknya aku sendiri juga belum pernah nih di areal situ. Kita mulai gak berani memberikan firman Allah dengan bulat, dengan berani gitu. Nah, efek dari setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah ketika mereka mulai bisa memberikan firman Tuhan dengan berani. Ini kata Alkitab, Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Minggu lalu Pak Petrus sudah baca mulai dari ayat yang ke-25 kalau nggak salah sampai ayat yang ke-21. Mereka bisa memberikan firman Allah dengan berani. Nah, sekarang saya mau garis bawah ini, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saya tarik ke ayat Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa saudara? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi ada dua macam kepenuhan nih. Yang satu mabuk sama anggur, penuh sama anggur hidupnya dia, jadi mabuk dan akhirnya penuh dengan hawa nafsu gitu. Tapi Tuhan bilang hendaklah kamu itu penuhnya sama Roh gitu. Nah, ayat yang tadi itu tuh salah satu cirinya adalah ketika seseorang penuh dengan Roh itu dia nggak tahan, dia punya passion untuk memberitakan firman Tuhan, dan nggak cuma memberitakan firman Tuhan saja, tapi memberitakan firman Tuhan dengan berani. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa hidupnya itu dipenuhi oleh
Roh Tuhan. Roh Tuhan yang kerja di dalam hidupnya, sehingga nggak ada sesuatu halangan apapun yang dari dalam hidupnya dia yang bisa menghambat pemberitaan firman Tuhan dengan berani gitu. Nah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, hendaklah kamu penuh dengan roh itu adalah kalimat perintah, benar ya? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini bukan suggest sebenarnya. Kalau di bahasa aslinya itu sebenarnya di bahasa Yunani itu perintah. Jadi diperintahkan kita supaya kita penuh dengan roh dan bukan mabuk oleh anggur. Itu kalimatnya. Nah, ini ada yang namanya present imperatif. Artinya kalimat perintah yang itu sebenarnya nggak cuma sekali dikerjakan, tapi sebenarnya harus diulang-ulang. Sehingga hidup kita tuh dalam posisi selalu dalam posisi penuh, dalam posisi penuh, dalam posisi penuh, dalam posisi penuh. Makanya dibilang hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada juga kalimat perintah yang cuma sekali diperintahkan. Contohnya apa? Ada yang ngerti gak? Sekali itu aja. Hari ini kita baru mengerjakan tuh. Apa tuh? Baptisan. Kalau hendaklah kau memberikan dirimu dibaptis, itu kalimat perintah juga, itu imperatif juga sama, tapi dikerjakan sekali. Pak, that's it, sekali. Pak. Nah, untuk Cynthia, congratulations hari ini sudah dibaptis. Kita semua bersyukur, itu suatu keputusan yang luar biasa, dan ini kita gak ada apa ya, gak ada sambutan yang luar biasa kayak bagaimana ya, cuma tepuk tangan dan lain sebagainya, tapi yang di surga itu tuh. Alkitab berkata bahwa seluruh sorga dan malaikat-malaikat di sorga itu bersorak. Luar biasa ya. Momen-momen kayak gini tuh membuat saya selalu mikir, aduh Tuhan, Kau menghargai sekali ya namanya satu orang untuk berbalik dan bertobat dan apa yang mendeklar sebagai anak-anak Allah. Itu sorga itu riuh, sorga itu apa ya, bergemuruh gitu Cynthia. Kalau mau tahu keadaan di sorga itu sebenarnya yang kita bisa lihat dari Alkitab itu sebenarnya begitu. Nah, itu adalah sesuatu yang sekali dikerjakan dan sudah. Jadi kalau nanti kita dengar lagi, hendaklah kau memberikan dirimu dibaptis, kita udah nggak usah lagi dibaptis, benar nggak, saudara? Amin nggak? Karena itu yang namanya perintah yang hanya sekali saja dikerjakan. Tapi kalau ini hendaklah kamu penuh dengan roh, harus dikerjakan secara berulang-ulang. Besok bagaimana? Besok bagaimana? Besoknya lagi bagaimana? Gitu, ya. Jadi present imperatif, kalimat perintah yang dikerjakan harus menerus diulang. Kenapa? Karena sangat mungkin besok kita tidak penuh. Besoknya lagi mungkin kita nggak penuh. Mungkin besoknya lagi kita sangat kosong mungkin. Jadi kita mesti mengupayakan supaya hendaklah kita penuh dengan roh. Ya, lanjut ya. Kita diperintahkan untuk selalu penuh dengan roh Tuhan, roh kudus. Jadi itulah kenapa setiap pagi Bapak selalu kasih renungan. Ya kan? Teman-teman pastoral selalu kasih renungan pagi ini gitu. Buat apa sih? Supaya mengingatkan kita bahwa harus mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang datang dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga diharapkan hidup kita hari itu penuh dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan. Jadi kita diperintahkan untuk selalu penuh dengan Roh Kudus, selalu penuh dengan Roh Tuhan. Nah, apa tandanya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah suka memuji Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat tadi kan ayat 18 ya. Nah, ayat 19-nya berkata begini, dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nyanyi, suka bermazmur, suka hidup puji-pujian, suka nyanyian rohani, suka bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. By the way, sekarang ini kita mulai dibatasi ya. Nyanyi-nyanyi udah gak boleh terlalu bagaimana gitu ya. Tapi apakah kita masih bisa bersorak memuji Tuhan dengan segenap hati? Saya rasa masih tetap bisa. Dan itu kita mesti tetap mempertahankan tuh.
ciri khas orang yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Harus tetap tuh. Jangan kalau orang nyanyi-nyanyi dibilang malu, cari muka lu, malu lah. Apa cuman apa pakai mejeng dan lain sebagainya. Jangan. Itu ciri-ciri orang yang suka memuji Tuhan. Itu tandanya ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus. Walaupun memang ada yang sekedar hobi saja dan lain sebagainya. Cuman salah satu tanda orang penuh dengan Roh Kudus adalah ketika dia senang banget memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, panjang hariku beri penghormatan kepadamu dan aku. Kalau nggak salah istri saya pernah bilang begini, di Jerman Susan Hackett berkata begini, di Jerman itu nyanyian sudah mulai ditiadakan, sudah mulai dilarang. Makanya di Indonesia masih bisa praise and worship selama 40 hari, 40 malam. Pakai itu waktu, pakai itu momen supaya apa ya? Supaya tidak terjadi, minimal dihambat. Bangsa Indonesia tuh dihambat regulasi seperti itu. Nah, kita di sini masih punya kesempatan nih. Rules tanggal 24 kemarin berkata bahwa no dancing, no singing, no. Itu menurut saya itu buat yang party sih. Tapi kalau place of worship menurut saya kalau sampai pujian penyembahan dihilangkan, itu kita mesti jemaat mesti punya daya upaya sendiri supaya bisa memperjuangkan puji-pujian tetap ada di dalam mulut kita. Kalau enggak bagaimana? Kalau bersama-sama aja udah nggak bisa, sendiri-sendirinya masih kuat, benar nggak? Ya. Kalau bersama-sama aja males keluarin suara, apalagi di rumah sendirian, saya rasa akan susah memperjuangkan segala sesuatunya sendiri sekarang. Tapi by the way kita masih oke nih rasanya. Kemarin di Komsel MC kita sudah mulai tidak ada ujian pembuka tuh. Karena di rumah saya pikir, waduh, kalau sampai disangka ini party dan kita nyanyi-nyanyi dilaporin, bahaya sih Fani, bener ya? Karena dia buka rumah. Karena di rumah. Tapi kalau kita di gereja seperti kayak gini, place of worship, saya rasa regulasinya belum sampai ke sana. Mohon dicek, bantu saling cek karena sampai ada informasi yang kita nggak tahu. Oke, jadi bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Pagi-pagi ngapain sih? Siang-siang ngapain sih? Malam-malam ngapain sih? Kalau ada gini, kemungkinan saudara hidup dengan Roh Kudus. Tapi kalau nggak ada, males lah dengar lagu rohani, males. Nyanyi keluar mulut sendiri juga malas gitu, atau merasa aku nggak punya talenta nyanyi di sini. Tuhan nggak lihat itu kan masalahnya. Tuhan lihat hati yang mau memuji. Ini di ayat ke-19. Lalu yang kedua adalah apa tandanya ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus? Suka mengucap syukur. Ayat yang ke-20 berkata begini. Ini masih sambung yang tadi ya, Efesus 5 tadi kan 18, hendaklah kamu jangan mabuk oleh anggur gitu karena hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang 19-nya tadi bermazmur, memuji, hidup dan lain sebagainya. Ayat 20-nya ini ucaplah syukur senantiasa di dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa, artinya selalu nih atas segala sesuatu. Nah, banyak orang bisa mengucap syukur ketika berkat datang, ketika hidupnya dipromosi, ketika hebat hidupnya, ketika mengalami sesuatu yang baik, bisa mengucap syukur. Tapi kalau yang lagi tidak, sedangkan yang lagi tidak itu kan termasuk di dalam senantiasa loh. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bisa nggak kita kreatif di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita untuk mengucap syukur? Cari sesuatu yang kreatif. Untuk kita bisa mengucap syukur, selalu ada bahan untuk kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau tidak mungkin ayat ini ditulis, benar gak? Karena tidak mungkin Tuhan meminta kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak kita bisa lakukan. Impossible. Tuhan kita bukan Tuhan yang pinter bohong, pinter nyibul, pinter berdusta, menyuruh kita mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Kalau hari ini ditulis untuk kita, artinya gini, kita bisa mengucap syukur senantiasa, even though
keadaan kita nggak baik. Rita, ada yang kenal ini Sadhu Sundar Singh, seorang misionari dari India. Satu hari dia pernah dirampok dan ya uang yang dibawa habis, di dalam perjalanan itu habis. Dia tulis dalam diarinya, aku bersyukur, aku mengucap syukur atas kejadian yang aku alami hari ini. Kenapa? Karena satu, tidak semua uangku dirampok, karena yang aku bawa aja yang dirampok. Benar gak? Yang di rumah tidak dirampok. Bisa gak kita bersyukur karena itu? Bisa. Kita rugi hari ini nggak apa-apa, tapi kan bulan kemarin kita untung. Ada orang yang rugi hari ini pada bulan kemarin udah untungnya luar biasa, itu bisa ngambeknya luar biasa. Minggu ini nih, target minggu ini sebenarnya hari Senin itu, kalau kita kan mainnya target ya. Hari Senin itu sebenarnya sudah didobel sama Tuhan tuh. Hari Selasa tuh sepi gitu, bisa ngambek loh. Padahal itu kan udah ditutup yang kemarin, bener gak? Iya. Bisa loh, nah, jenis pekerjaan kita ya begitu tuh. Padahal Senin sampai Jumatnya sudah, Senin sampai Kamisnya udah ciamik, udah keren banget. Jumat loyok sedikit gitu kan. Kita bisa nggak mengucap syukur. Atau kebalikannya, kalau itu keren loh, itu oke lah. Banyak orang bisa bertahan sama yang itu. Kenapa? Karena Senin sampai Kamisnya udah ditutup duluan, bener nggak? Kalau kebalikannya gimana? Senin sampai Kamis loyok, gitu. Udah uring-uringan, hancur gitu, bener nggak? Tapi Jumatnya di triple sama Tuhan. Bisa kan kejadian kayak gitu, bener nggak? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Nah, Sadhu Sundar Singh ini dirampok. Satu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua uangku dirampok. Di rumah masih ada. Dua, bukannya uangku yang dirampok, hanya uangku yang dirampok. Bisa nggak kita kreatif dengan hati kita, dengan mengatakan bahwa Tuhan tetap baik di dalam segala keadaan? Bisa nggak sih? Kira-kira dia bisa mengucap syukur apa lagi? Ada satu lagi yang dia tulis. Ada yang bisa nebak hebat? Ada yang menebak? Ada yang mau nebak apa yang dia tulis yang ketiga? Pernah khotbah ya Pak? Aku bersyukur karena aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Bisa nggak kita kreatif dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga satu kejadian buruk, dua atau tiga kejadian buruk yang menimpa hidup kita, kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Walaupun ini yang terjadi dalam hidupku, aku percaya bahwa Tuhan tetap baik. Aku bersyukur hari itu bukan aku yang merampok. Walaupun aku yang dirampok, aku kehilangan sesuatu sedikit dari apa yang aku punya. Walaupun keadaanku tidak sebaik waktu pas aku sebelum dirampok, tapi aku percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tetap baik dalam hidupku. Nah, itu Sadhu Sundar Singh. Masalahnya adalah apakah kita sudah mengucap syukur hari ini? Sudah belum? Kadang-kadang kita tahu pelajaran tentang mengucap syukur, cuma hari ini sudah belum ya kita mengucap syukur. Istri saya tuh paling rajin kalau urusan anak-anak bangun, mengucap syukur dulu, handphone aja terus, mengucap syukur, ayo ucap syukur dulu, sampai apa? Ya tiap pagi itu kerjaannya dia. Karena kita ingin mendidik anak-anak supaya memang anak-anak kalau bangun mengucap syukur. Nah hari ini kita sudah mengucap syukur belum ya? Ayo kita mengucap syukur. 1 menit ya, bisa gak? Hari ini kita langsung praktek 1 menit kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bisa gak? Bisa? Bagi berdiri aja ya, biar lebih seru ya.
1 menit ya. Kita mengucap syukur ya atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bisa? Amin. Keluarin suara ya, biar sebelahmu tahu mengucap syukur karena apa gitu ya. Ya, 2, 3. Aku mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, atas untuk membantu Tuhan keluarga, Tuhan istri, anak-anak, orang tua, dan keadaan baik semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang memberikan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Kasih Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh kebaktian Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Cindy yang udah dibaptis juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman jemaat yang dalam keadaan baik semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus Kau baik, Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sesuai dan darahnya. Dengan ngomong kayak begitu, kita gak membiarkan hidup kita diracuni oleh sesuatu yang gak baik. Kenapa? Setiap kali kita mengucap syukur, katanya ada enzim itu yang tercipta gitu, sehingga membuat mood itu jadi lebih baik. Sehingga kalau membuat moodnya jadi lebih baik, hasil kerja kita nanti sepanjang hari itu bisa lebih baik. Makanya Tuhan minta kita untuk mengucap syukur senantiasa, supaya maka jagain hari kita loh, supaya gak bete. Boleh duduk lagi. Jagain hari kita supaya gak bete. Lah jangan dari pagi udah kalah, siangnya kalah makin manyun, malamnya makin manyun, sore makin manyun. Wah, kalah seharian itu. Kalau kita dari pagi udah ngalamin sesuatu hal yang gak baik, langsung switch, ciptain tuh enzim itu tuh. Supaya apa? Supaya dari pagi ke belakangnya hidup kita baik. Nah, mengucap syukur itu adalah salah satu caranya tuh. Dan itu adalah salah satu tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau nggak penuh dengan Roh Kudus, sangat mungkin orang membiarkan dirinya berlalu terus sampai nggak bisa mengucap syukur. Ya, yang kedua ya, mengucap syukur. Yang pertama, jadi orang itu pasti senang dengan puji-pujian, senang bermazmur, senang dengan hal-hal yang memuji Tuhan. Sudahkah hari ini kita mengucap syukur, kita sudah kerjakan? Wah, kalau itu bisa diulang terus-terusan dalam kehidupan kita, dan Alkitab berkata senantiasa loh. Jalan kita senantiasa mengucap syukur. Kenapa begitu? Karena nih ayatnya nih, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik tidak baik mengucap syukur, lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya. Hasil come out-nya itu akan lebih baik ketika kita mengucap syukur. Amin, saudara. Bukan hanya di awang-awang dan di pikirannya, bukan. Kerja body kita nih, kerja tubuh kita juga lebih bagus. Kenapa? Karena kita mengucap syukur, hal realistik yang benar-benar terjadi adalah enzim itu tercipta tuh. Enggak cuma pikiran kata-kata positif dan lain sebagainya. Enggak, di body ini, di dalam tubuh ini tercipta tuh enzim itu ketika kita rajin mengucap syukur. Amin, saudara. Lanjut ya. Ya. Yang ketiga, mampu merendahkan diri. Gak jadi orang yang sombong, gak jadi orang yang tinggi hati, gak jadi orang yang arogan dan lain sebagainya. Ayat yang 21 bilang gini, dan rendahkanlah dirimu seseorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang ini ketika dihantam oleh sesuatu hal, dia bisa merendahkan diri. Gak jadi orang yang langsung seperti apa gitu. Tuhan mau kita untuk mengerti hal ini. Ini ciri-ciri orang yang hari itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena hari itu dia memuji Tuhan dengan banyak, hari itu dia bersyukur, hari itu dia mengucap syukur dengan banyak. Karena mengucap syukur senantiasa, hari itu dia berhasil menjaga dirinya sendiri supaya tidak tinggi hati. Kalau itu bisa direpetitif terus dalam hidup kita, besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Wah, kita bisa menjaga hidup kita penuh dengan Roh. Amin, saudara. Lanjut ya. Nah, ini saya mau balikin lagi. Saya duplikat lagi slide tadi, ya.
Efesus 5 ayat 18 nih, mengingatkan kita supaya kita jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita tadi udah belajar ini present imperatif, yang artinya suatu perintah yang harus diulang-ulang. Minggu kemarin udah oke sih, tapi kok bulan ini tapi kok hari ini nggak oke lagi. Melihat menatap keadaan yang sama, kok bisa hari minggu lalu oke, tapi hari ini nggak oke. Berarti kita belum mengulang yang itu tadi tuh. Jadi itu adalah present imperatif yang harus dilakukan berulang-ulang, dan ini bentuknya order, bentuknya perintah. Supaya apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dia mau menjaga hari kita sepanjang hari supaya hidup kita berkemenangan di dalam Dia. Amin. Lanjut. Nah, ada gelas. Kebetulan saya mempersiapkan gelas. Saya mengambil gelas dari istri saya. Ambil gelas dari rumah. Nah, itu gelasnya. Gelas ini kan kosong, benar ya? Kosong ya? Apa aja firman. Kosong ya saudara ya. Saudara, apa yang dinamakan gelas ini ketika gelas ini penuh? Ketika saya ngisi, benar nggak? Kalau ngisi separuh, dibilang penuh nggak? Enggak, benar ya? 3 berapa? Enggak, benar ya? Penuh itu berarti seluruh isi yang ada di dalam ini, volume ini dengan volume air yang mau saya masukkan itu harus sama, benar nggak? Misalnya ini volumenya 500 ml, volume air 500 ml berarti masuk sama, benar ya? Gitu ya? Nah, Tuhan mau kita berulang-ulang terus penuh di dalam Roh Tuhan. Yang artinya apa? Kita tidak boleh mengisi ini dengan sesuatu yang lain sebenarnya. Jadi saya pinjam baterai sama Doni, Pastor Doni. Ini kepake nggak? Karena akan langsung rusak nih. Dia bilang enggak pakai. Oke, kalau ini kita bejana hidup kita, taruh ini bejana hidup kita taruh dosa, kita taruh curiga sama Tuhan, kita taruh tinggi hati, kita taruh masih suka ngerokok, ada loh pelayan masih suka ngerokok, kita taruh sesuatu yang dosa lagi, taruh dosa lagi, dan kita tutup dengan sesuatu yang dari Tuhan. Roh Tuhan, kita ini minum saya nggak ngambil minum orang. Oke, saya masukkan penuh. Nah, itu penuh. Banyak orang yang menganggap bahwa ini penuh. Ketika dia melayani Tuhan, dia bisa melayani Tuhan dengan bawa-bawa dosa yang dari dulu dia sudah punya dan tidak mau dilepaskan sebenarnya. Dan diisi dengan pelayanan, diisi dengan baca firman Tuhan, diisi dengan sesuatu yang ya dalam tanda petik rohani gitu ya. Apakah ini bisa dibilang penuh? Penuh, tapi bukan penuh dengan Roh Kudus, benar nggak? Tuhan minta kita untuk penuh dengan Roh Kudus, yang artinya apa? Gak boleh ada gitu tuh. Walaupun kelihatannya posisi penuh tuh, tapi sebenarnya kau nggak penuh. Kenapa? Karena kalau diambil pun berantakan. Emang saya ahlinya kalau berantakin. Sebenarnya hidupmu tuh nggak penuh-penuh banget. Bener ya? Nggak penuh-penuh banget. Yang kau berikan buat hidup, buat Tuhan itu sebenarnya nggak penuh-penuh banget. Kenapa? Begitu tuh sebenarnya. Dan Tuhan mau supaya hidup kita benar-benar penuh. Artinya apa? Kita punya kerjaan kan? Kerjaan kita apa? Buang dosa-dosa kita tuh. Buang curiga-curiga kita tuh. Ini baru bisa penuh ketika yang ini keluar. Selama nggak keluar, kita nggak akan bisa penuh. Dan kita akan terus klaim diri kita penuh. Kenapa? Karena kita melayani, kok kita habiskan waktu kita
di mana dosa itu Tuhan nggak bisa menerobos saja. Kenapa? Karena Tuhan nggak mengizinkan dosa itu keluar dari itu. Nah, setiap yang kayak begini mesti keluar. Nah, baru dikatakan penuh ketika apa? Ketika yang itu keluar dan kita mulai isi lagi. Nah, itu baru penuh, benar gak? Itu baru penuh. Penuh dengan Roh Kudus. Kita nggak bisa tutupin. Kita pikir ya ini biarin satu nyelip di situ, dua nyelip di situ, ada dosa-dosa tersembunyi yang kadang-kadang kita masih coba kerjakan. Itu tugas kita untuk tugas saudara, tugas saya untuk buang semua itu, sehingga apa? Sehingga kita bisa penuh dengan Roh Tuhan dan akhirnya kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan akhirnya tuaya jiwa-jiwa ketika firman Tuhan diberitakan dengan tegas, dengan berani, tuaya jiwa-jiwa terjadi. Amin saudara. Hidup kita jadi hidup yang jadi bejana yang murni di hadapan Tuhan. Jadi saluran yang murni di hadapan Tuhan. Nah, ini akan terjadi ketika kita mulai membuang tuh. Setiap ibadah kayak begini harus ada tuh, harus menghasilkan sesuatu yang keluar dari hidup kita dan sesuatu yang diisi balik lagi ke dalam hidup kita, sehingga kita bisa dibilang hidup kita penuh. Amin saudara. Harus ada yang keluar dari hidup kita dan harus diisi balik oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, sehingga hidup kita mungkin penuh. Nah, makanya Tuhan minta kita begini, instead of kita mengumpat marahin orang gitu kan, lebih baik ini, udah, itu kan memang buat kita kesal tuh. Keluarin itu dari hidup kita dan isi sesuatunya itu apa? Ya itu tadi tuh, pujian pengagungan kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, nyanyi lagu rohani, dengerin firman Tuhan gitu kan, dengerin renungan lagi yang dikirim oleh para pastoral, supaya apa? Supaya diisi lagi penuh dan hidup kita bisa penuh gitu. Kalau kita penuh, betapa enaknya memberitakan firman Tuhan tanpa ada tuduhan balik ke dalam diri kita. Kenapa? Karena memang kita sudah pernah mengeluarkan itu dan menang. Enak banget. Ketika kita ngomong soal perpuluhan misalnya gitu, enak banget ngomong soal duit kepada jemaat. Kalau kita tahu bahwa kita nggak memanipulasi, kita nggak, dan kita udah pernah keluarin itu tuh, ngomong enak banget. Walaupun keras kedengarannya terhadap jemaat, walaupun keras kedengarannya bagi orang-orang yang lain gitu, tapi kita ngerti bahwa ya memang nggak ada manipulasi apa-apa di situ dan penuh. Nah, saya berharap kita semua bisa penuh di dalam hidup ini. Be kreatif. Pujilah Tuhan. Mengucaplah syukur senantiasa. Hari ini mungkin keadaan kita tidak sebaik orang-orang ya, mungkin, tapi mengucap syukur bisa aja loh. Mengucap syukur, amin. Mengucap syukur. Yang ketiga, tetap rendah hati. Karena itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya berharap kita semua yang ada di sini bisa jadi saksi itu. Artinya bisa lewat hidup kita orang bisa kenal Tuhan dengan apa ya? Sesuai dengan image-nya, sesuai dengan fotonya. Minggu lalu saya berkata di dalam kebaktian House of Sacrifice bahwa kita ini adalah gambaran, force. Kita adalah terang dunia. Alkitab bilang begitu. Yang artinya aku adalah terang dunia, kata Tuhan Yesus gitu kan. Lalu Tuhan Yesus di dalam Injil Matius berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kita harus memancarkan terang yang daripada Tuhan. Force, gambarannya mesti sama tuh. Sehingga yang diketemukan adalah orang Kristen. Hopefully orang ketemu kita bisa lebih bisa melihat Tuhan. Itu kan image, fotografi. Ya hopefully dengan hidup yang terus-menerus diperbarui seperti ini, kita kerjakan bagian ini, hopefully bagian kita bisa menjadi orang-orang yang
yang menjangkau jiwa bagi orang-orang yang lain. Amin saudara. Jadi kita punya kerjaannya apa? Yang memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus dan membuang setiap dosa, setiap hal yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang penuh dengan kecurigaan terhadap Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan hari ini, tapi mari sama-sama kita introspeksi diri. Dosa kita yang paling tahu, benar ya? Benar ya? Bisa begini kayak apa ya, kita yang paling tahu. Kalau saya bilang ada 1-2 hal yang harus keluar dari hidupmu, yaitu habis tadi saya mengucapkan kalimat itu, ada 1-2 dosa yang harus keluar dari hidupmu. Langsung refer kepada dosa itu, ya itu mesti keluar dari hidup kita. Gimana caranya? Keluarkan, isi dengan sesuatu yang baru, yang penuh dengan Roh Kudus. Hasil akhirnya apa? Pekerjaan Roh Kudus akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita, benar gak? Roh Kudus itu end-up-nya, resultnya adalah buah roh. Buah roh itu apa? Yang kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan. Itu mesti ada tuh di dalam paket kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa hidup kita begini, penuh dengan Roh Kudus, harusnya buah-buah itu keluar tuh. Ngawarahan, setia, murah hati, sanggup menguasai diri, lemah lembut, punya kasih, punya sukacita. Amin saudara. Hopefully itu semua bisa terjadi dalam kehidupan kita dan kita jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hopefully ini bisa berguna buat kita semua. God bless. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Mari kita dengan sukacita memberikan apresiasi yang paling baik bagi hamba-Nya. Memang hati kita ini harus terus panas saudara, untuk boleh mengiring kepada Tuhan. Banyak alasan untuk kita bisa memuji Tuhan, banyak alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan memang itu nanti akan kelihatan di dalam kehidupan kita, buah-buah roh yang semakin akan ditumbuhkan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kalau kembali firman-Mu memenuhi hati kami, sungguh kerinduan hati-Mu supaya kami mampu untuk boleh melepaskan setiap kesenangan-kesenangan dunia yang ada dalam hidup kami. Manusia tidak bisa mengukurnya, manusia tidak bisa melihatnya. Tetapi Tuhan, hidup kami ini bisa Kau memberikan hikmat akal budi bagaimana kami memenuhi kehidupan kami dengan Roh-Mu. Kami akan membuat kebebasan untuk kami melayani Tuhan, menjalani hidup yang sementara ini dengan penuh gairah dan sukacita. Hamba-Mu berdoa biar firman-Mu masuk di dalam hati kami, bahkan dengan cara yang paling sederhana kami mengiring Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat yang besar pagi hari ini. Dan tentunya hamba-Mu berdoa yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dan siang hari ini kami berikan kepada-Mu glory, hormat, kemuliaan di tempat yang lain. Terpuji nama-Mu, karena kalau sudah kami akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Biar juga Kau memberkati setiap apa yang kami bawa kepada Tuhan. Tentunya dengan rasa syukur yang besar, Kau masih memberikan kepada kami rezeki pada hari-hari kami dan pekerjaan kami, memberikan kesehatan, kesanggupan, kemampuan. Terima kasih, hamba-Mu memberkati rumahku yang tetap boleh bisa menjadi berkat yang besar, menjadi garam, menjadi terang di sekeliling yang ada. Dan Kau memberkati pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini. Bahkan berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, membukakan lapangan pekerjaan
kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, kami percaya Kau sumber kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Nanti dengan syukur kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan, biar Kau memakainya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata amin. Puji nama Tuhan kalau kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya hari ini. Jadi minggu depan kita akan lockdown beberapa minggu lagi ya. Jadi ini kebaktian yang terakhir bersama-sama, tapi untuk beberapa minggu ya saya rasa 3 minggu ini adalah 3 minggu yang krusial. Saya bisa tertulis ya dalam bahasa Inggris. Krusial. Ini 3 minggu ini krusial buat kita. Saya tidak ingin kita ada dalam trouble yang ada. Jadi semangat ya. Minggu depan kita pakai online service lagi. Ya, saya perkirakan sih mungkin 4 minggu lah selama bulan Agustus. Kalau bisa dipercepat, nanti kita 3 minggu saja lockdownnya. Nanti minggu terakhir kita ketemu lagi kalau bisa. Kalau nggak bisa kita bablasin sampai September. Ya, jadi tetap semangat, tetap sukacita. Lumayan kan? Dapat bonus berapa kali kita? Oke. Mari. 4 kali. Dapatkan 1 bulan perlu kita sudah kebaktian ngobatin kangen kita, dan minggu depan kita akan balik lagi teman-teman yang mau beribadah bersama-sama dan keluarga juga boleh. Nah, batasannya 10 orang dalam dalam rumah tangga ya. Komsel masih tetap jalan ya, jadi Pak Ibu ikuti Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap dengan sukacita. Teman-teman pemimpin Komsel juga dengan semangat, kita bersyukur untuk itu ya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Ketika saudara membawa persembahan dalam persembahan ada di belakang, jangan takut, itu amplopnya sudah di sanitizer dari pegangan dan cuma dilihatin ya. Kalau mau pakai persembahan ini sudah bisa masukkan dalam kotak persembahan. Apakah ada tambahan yang lain? Ada ya. Kita sudah menyelesaikan 3 rekaman untuk jaringan doa nasional. Saudara doakan supaya juga bisa kita ini. Tadi Pak Iwan bagus sekali ya, punya kesempatan nyanyi muji Tuhan ya. Tadi pagi kita juga sudah membaptis Cynthia, daripada berdiri, haleluya. Itu ya, baptisan yang berbeda. Nah, hari ini baptisannya adalah pendetanya di pojok, yang dibaptis ada di tengah, kemudian baptis sendiri. Pengen bawa jiwa rasanya ya. Dan kita bersyukur sekali. Saudara nanti nggak tahu dia mau di pos atau tidak sama teman-teman, tetapi hari ini sejak pagi sudah ada ucapan syukur yang luar biasa karena 1 jiwa dibawa kepada Tuhan. Saudara ya, puji Tuhan. Kita Juli ini Juli dapat, saya berkata khusus nanti dapat lagi yang September setiap bulan kita persembahkan persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita selesai dengan ibadah yang ada, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kemudian kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih. Nyanyikan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
streaming ini di luar negeri Tuhan, kami melihat anak-anakmu yang haus dan rindu untuk dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, makanan rohani yang menjadikan hidup rohani kami bertumbuh, bahkan menjadi semakin hari semakin kuat, membawa kami di dalam hidup yang dipenuhi dengan kemenangan. Kami berdoa ya Tuhan, sepanjang minggu ini kegiatan-kegiatan ibadah Tuhan memberkati. Walaupun kembali kami akan melakukan secara streaming online, tapi berikan kami seperti firman-Mu pagi hari ini, ada pujian keluar dari hidup kami, ada ucapan syukur yang keluar dari kehidupan kami ya Tuhan, agar buah-buah Roh itu semakin nyata di dalam kehidupan kami, supaya orang boleh melihat sungguh Roh Allah ada di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik tempat ini maupun yang mengikuti acara streaming dan yang mengikuti Zoom, membuka hatimu. Mari kedekatkan tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita pulang, kita berpisah satu dengan yang lain, yang membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita sekali mulai saat ini bahkan sampai Maranatha yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Selamat siang, selamat jumpa lagi juga teman-teman yang dari Indonesia, dari rumah-rumah yang ada. Tuhan memberkati sampai pemberitahuan yang akan datang. Haleluya. God bless you.